Memiliki pembantu memang menyenangkan, apalagi pembantu saya yang baru ini, dia seorang gadis, cantik pula. Setiap pagi, dia menyapa dengan senyum manis, dan memastikan kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Dia tidak hanya ahli dalam tugas rumah, tetapi juga selalu siap mendengarkan dan berbagi cerita. Kehadirannya menciptakan suasana baru bagi saya. Setelah 3 bulan dia bekerja, makin lama kulihat dia semakin menggoda. Namun, perubahan ini membuat saya merasa khawatir. Seperti kisah yang akan saya ceritakan kali ini. Untuk menjaga privasi, sengaja nama dan tempat saya samarkan. Cerita ini dimulai ketika saya dipindahkan ke perusahaan lain, karena kinerja saya di tempat sebelumnya dianggap kurang memuaskan. Sempat saya putus asa, dan yang lebih menyedihkan lagi, saya harus putus dengan pacar yang sangat saya cintai. Namun, karena untuk masa depan, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil langkah tersebut. Sesampai di tempat baru, saya mendapatkan fasilitas kontrak rumah dari perusahaan. Lokasinya berada di daerah pinggiran kota, suasananya cukup baik, terdapat 2 kamar dan perabotan sudah tersedia di sana. Setelah sebulan, saya merasa kewalahan mengurus rumah, karena jadwal kerja pagi hingga malam, dan hanya bisa bertemu keluarga di akhir pekan. Akibatnya, rumah itu berantakan dan tak terurus. Saya merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti itu, jadi saya memutuskan untuk mencari seorang pembantu yang bisa mengurus saya dan rumah. Saya menyempatkan diri untuk mengunjungi salah satu yayasan penyalur. Saya memilih satu orang yang saya rasa bisa bekerja. Orang tersebut terlihat biasa saja, seorang gadis, masih muda, berumur 20 tahunan, dan mempunyai bentuk tubuh semampai. Alasan saya memilihnya adalah karena dia tampak cekatan saat saya melihat cara dia berpraktek di antara beberapa orang yang ditawarkan. Sebenarnya, jika saya benar-benar berniat untuk macam-macam, saya bisa saja memilih yang genit. Ada beberapa orang yang matanya seolah berkata, "Dipilih saya saja Pak," dengan nada sedikit centil. Saya meminta Ana, nama saya samarkan, untuk diantar ke rumah pada hari Sabtu. Karena saya pikir hari Minggu saya akan pergi. Selain itu, saya juga minta Ana untuk membersihkan rumah. Pada malam Sabtu, perwakilan yayasan datang untuk mengantar Ana, dan saya melunasi biaya administrasi. Akhirnya, Ana pun mulai bekerja di rumah saya. Pada hari Minggu, saya tinggalkan dia di rumah, untuk membersihkan dan mencuci tumpukan baju saya yang sudah menggunung. Pada pagi hari Senin, saya tiba di rumah dan sangat senang melihat kebersihan yang sudah terjaga. Rumput di depan rumah telah dirapikan, dan baju saya pun sudah wangi setelah disetrika oleh Ana. Saya merasa pekerjaan Ana membuat saya puas. Akhirnya saya memberikan dia uang jajan 50.000 per hari. Dia sangat senang, apalagi saat saya jelaskan bahwa itu di luar gaji dan uang makannya. Saya memberikan dia uang makan, karena saya jarang makan di rumah, jadi saya tidak pernah memasak di rumah. Hari-hari berlalu, saya memang tidak pernah menilai orang dari pekerjaannya. Meskipun Ana adalah seorang pembantu, dia sering berbagi cerita tentang kehidupannya, orang tuanya di kampung, dan lainnya. Dari situ, saya mengetahui bahwa orang tua Ana bercerai dan Ana terpaksa bekerja untuk menyokong keluarganya. Saya juga mengetahui bahwa Ana memiliki pacar di desa yang sering meneleponnya setiap hari. Ana juga terkadang mengeluh karena pacarnya sering meminjam uang kepadanya, tetapi tidak mengembalikannya. Saya sering memberikan nasihat kepadanya agar lebih berhati-hati dalam berpacaran, terutama dengan cowok seperti itu. Dia hanya mengangguk mendengar nasihat saya. Setiap malam, kami menonton TV bersama. Kadang-kadang kami bercanda, bahkan kami pergi ke mal bersama, untuk berbelanja sabun dan kebutuhan lainnya. Kadang, ketika saya memiliki uang, saya membelikan dia baju, karena kulihat setiap hari kadang dia selalu memakai baju yang sama. Singkat cerita, tak terasa sudah 3 bulan Ana bekerja di rumah saya, terlihat bahwa dia sangat nyaman. Ini bisa dilihat dari penampilannya yang sekarang lebih modis, dan sudah pandai berdandan, dibandingkan saat pertama kali datang. Jujur, ini cukup mengganggu pikiran saya. Apalagi tubuhnya sekarang yang membuat saya gusar, dia yang dulunya biasa saja, sekarang terlihat seksi. Saya merasa situasi ini cukup membebani otak saya, namun saya selalu berusaha untuk mengesampingkan perasaan tersebut. Kadang secara tak sengaja saya lihat dia kalau habis mandi, dan cuma pakai handuk saja. Terkadang, saya juga mencuri pandang ke arahnya, ketika dia mengenakan baju daster pendek, dan duduk dengan santainya. Suatu hari, saya mendapat tugas dari kantor untuk proyek selama 2 minggu. Sebelum pergi, saya menyampaikan pesan kepada Ana untuk menjaga rumah dengan hati-hati selama saya tidak ada.
Kalau malam, saya mengirimkan pesan singkat untuk menanyakan kabar, dan saya juga memberanikan diri untuk mengirim pesan yang bersifat sedikit menggoda. Saya menulis melalui pesan singkat, bahwa saya sebenarnya memiliki perasaan terhadapnya, tetapi saya merasa takut anak menolak, karena Ana sudah punya pacar. Tak terduga, dia membalas pesan dengan isi yang sangat mengejutkan. Dia berkata, "Mengapa tidak memberitahu dari awal?" Dia juga menyukai saya, tapi dia takut karena dia hanya seorang pembantu. Mendengar itu, saya langsung menelponnya. Dan kami berbincang panjang lebar, tentang kebiasaan saya mencuri pandang dan lainnya. Obrolan kami semakin lama semakin hangat, pernah saya pancing dia dengan obrolan yang rada menjurus. Dan dia malah mengajak saya untuk masuk ke dalam ruang imajinasinya yang membuat saya seperti terhipnotis. Obrolan kami sudah seperti layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Setelah pekerjaan selesai saya buru-buru pulang, dan dengan rasa tak sabar saya langsung menuju rumah. Ana menyambut saya dengan senyum manisnya, yang bikin pipinya tambah merona. Saya pun iseng mencubit lengannya, tanda rindu yang tak tertahan. Pada malam harinya, saya mengajak Ana untuk berbincang. Kami pun mulai mengobrol, namun suasananya terasa berbeda. Ana terlihat sangat kaku, dan lebih banyak diam dibandingkan biasanya. Saya penasaran dan bertanya, "Kenapa kamu, Nak?" Dia pun menjawab santai, "Gak ada apa-apa, Pak." Saya tahu dari ekspresinya, kulihat Ana nampak sangat gelisah. Saya pun duduk mendekatinya, tetapi dia sedikit menghindar. Saya beranikan diri untuk menciumnya, dan akhirnya dia merespon, walau masih terlihat ragu-ragu. Akhirnya, kami pun mengalami pergumulan singkat, dan saya menyadari, perlunya menangani perasaan ini dengan hati-hati. Saya memutuskan untuk menghormati batas-batas dalam hubungan profesional kami. Saya tidak ingin memanfaatkan situasi, atau membuat Ana merasa tidak nyaman di rumah ini. Alhasil, malam itu tidak terjadi apa-apa. Karena saya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil tindakan. Saya khawatir, kalau nanti Ana akan meminta pertanggungjawaban, jika terjadi sesuatu pada malam itu. Besoknya, setelah pulang kerja saya langsung mandi. Kami pun mulai mengobrol lagi. Suasana sudah mulai terasa nyaman lagi seperti biasa. Ana sedang menonton TV, dan aku di sebelahnya. Bedanya sekarang, dia sudah berani duduk di sebelahku. Sepertinya dia tak mempedulikan lagi status kami, antara majikan dan pembantu. Saya memulai obrolan, saya tanya tentang hubungan Ana dengan pacarnya di desa, sudah sejauh mana hubungan mereka berjalan. Lalu, Ana bercerita kalau pacarnya sering menciumnya. Lalu saya mulai bermain sandiwara, sambil pura-pura ngambek dan cemburu. Saya buru-buru masuk ke kamar. Ana mengejar saya ke kamar, dia minta maaf, dan dia ingin menjelaskan bahwa dia belum pernah disentuh oleh pacarnya. Saya tidak percaya, karena belum ada bukti. Kemudian malam itu, kami sedikit bertengkar seperti sepasang kekasih, lucu banget emang. Saya meminta bukti bahwa Ana memang belum pernah disentuh. Dia berani membuktikan bahwa dia memang belum pernah disentuh. Wah, saya terkejut bukan main, saya tak mengira dia seberani itu kepada saya. Terang saja pikiran saya menjadi kalut, tak tahu harus berbuat apa. "Jangan Ana, aku tidak berani bertanggung jawab jika ada yang terjadi padamu." Ana mendekat dan berkata, "Tidak perlu khawatir tentang tanggung jawab, Pak. Yang penting bagi Ana adalah membuktikan bahwa Ana masih asli." Dalam kebingungan, sejujurnya aku tidak tahan melihat langsung apa yang selama ini aku bayangkan. Tak menunggu lama, tiba-tiba kami telah berada bagai di alam mimpi yang membuat kami enggan untuk terbangun. Sepertinya momen seperti inilah yang kami tunggu selama ini. Cuma saja, antara kami belum ada yang berani memulai. Kami saling mengekspresikan kerinduan kami yang belum sempat terungkap. Kami terbuai dan terhanyut dalam setiap desahan napas yang kami rasakan. Status antara kami telah terkikis oleh kegundahan yang selama ini terpendam. Semenjak kejadian itu, saya jadi jarang pulang. Bahkan setiap minggu saya habiskan waktu bersama Ana. Bahkan, Ana tidak pernah meminta saya untuk menikahinya. Karena dia tidak mungkin untuk memutuskan hubungannya dengan pacarnya di kampung. Karena mereka sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Entah sampai kapan kami akan seperti ini.